Halo kawan-kawan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Anak STM. Baik, hari ini kita akan membahas satu unit kamera digital yang akan kita modifikasi sumber tegangannya. Jadi pada kamera digital ini ia menggunakan baterai A2 4 biji. Nah, kenapa harus diubah tidak memakai baterai? Karena nanti ke depan saya akan memakai kamera ini hanya di dalam ruangan saja, jadi tidak perlu lagi membutuhkan baterai untuk menghemat kos atau biaya pengeluaran untuk membeli baterai. Oke, baik kawan-kawan. Yang pertama kita harus tahu dulu berapa tegangan yang dibutuhkan kamera digital ini. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada tertulis 6 volt. Jadi tegangan yang ia butuhkan adalah 6 volt. Memang sesuai dengan baterai yang ia gunakan. Baterainya tadi ada 4 biji. Jadi baterai A2 itu satu biji itu dia tegangannya 1,5 volt. Jadi 1,5 kali 4 pas dapat 6 volt. Oke. Nah, untuk melakukan modifikasinya juga kita harus tahu di mana kutub positif negatif yang terhubung ke mainboard kamera ini. Untuk mencarinya di mana positif negatifnya, kita bisa menggambar alur rangkaian baterainya. Baik kawan-kawan, langsung saja kita coba cari di mana dia titiknya. Kita gambar. Oke. Di sini kita anggap saja ini baterai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kita lihat baterai nomor 1 itu kutub positifnya mengarah ke atas. Kita gambar ya. Anggap saja ini baterai nomor 1. Kita buat tanda panah ke bawah yang artinya nanti pada posisi yang di bawah ini yang posisi yang ke dalamnya. Oke, gitu ya. Baterai nomor 1 positifnya di atas. Positif di atas. Negatif sini. Kita lihat lagi baterai nomor 2 itu kelihatan enggak? Ya, positifnya ke dalam. Positif ke dalam. Ini baterai nomor 2. Positif, negatif. Kemudian baterai nomor 3 kelihatan ya. Ini positif ke atas. Positif. Nomor 3. Positifnya di atas. Positif. Baterai nomor 4 itu kita lihat lagi di sini. Nah, baterai nomor 4 itu positifnya ke bawah atau ke dalam. Oke. Di sini positifnya, di sini negatifnya. Nah, sampai di sini dulu kita gambar. Lalu karena baterai ini di seri, maka otomatis ini saling terhubung kutubnya. Nah, itu dihubungkan oleh plat yang penutup ini. Nah, ini dia penghubungnya semua. Nah, kita cari dulu positifnya baterai nomor 1 itu terhubung ke mana. Kalau kita tutup seperti ini, berarti inilah yang terhubung ke positifnya baterai nomor 1. Nah, kita ikutin dia terhubung ke mana saja platnya ini. Nah, ini baterai nomor 1 terhubung kemari. Berarti kalau kita tutup itu hubungnya ke baterai nomor 4. Oke, berarti sudah ketemu ya. Positifnya baterai nomor 1 terhubung ke negatif positifnya baterai nomor 1 terhubung ke negatifnya baterai nomor 4. Berarti seperti ini. Positif terhubung kemari. Oke, kita lanjut lagi. Kita perhatikan baterai nomor 2.
negatifnya, negatif berarti ini negatif. Ini baterai nomor 2. Kalau kita tutup, nah dia terhubung ke sini. Ini terkoneksi lagi, terhubung ke plat ini, dimana itu adalah untuk baterai nomor 3. Berarti sudah ketemu ya, dimana dia negatifnya baterai nomor 2 adalah terhubung ke positifnya baterai nomor 3. Langsung kita gambar. Negatif nomor 2 terhubung ke positif nomor 3. Nah, berarti ada 4 titik lagi yang harus kita cari. Yang sudah pasti di salah satu atau 2 kutub dari 4 ini, itulah yang menjadi sumber arusnya ke motherboardnya, kameranya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah nomor 3, 4 ini yang terhubung ke mainboard atau nomor 1, nomor 2? Jadi karena di sini sudah habis penghubungannya, otomatis berarti di antara yang 4 lubang ini posisi di dalam ada yang terhubung short gitu. Nah, oke, kita cari. Apakah? Nah, ini dia kawan-kawan. Ini suaranya kuat, berarti inilah yang terhubung. Oke, sudah kita temukan berarti baterai 3 dan 4 adalah terhubung antara negatif dan positifnya. Kita gambar lagi baterai 3 dan 4. Nah, ini 3, 4 berarti sudah jelas inilah yang terhubung ke mainboardnya, kameranya. Jadi ini baterai lubang nomor 2 itu adalah positifnya dan baterai nomor 1 adalah negatifnya. Nah, untuk memastikan lagi, kita ukur di lubang ini apakah ada resistansinya, ada hambatannya. Kalau ada, berarti memang sudah itulah. Nah, kelihatan ada resistansinya, ada hambatannya. Kalau dia memang short, harusnya jarumnya full ke kanan. Nah, itu, aduh, kameranya nggak fokus ya. Ini kawan-kawan, ini kelihatan ada resistansinya. Nah, itu. Oke, berarti sudah dapat bahwa ini negatifnya, positif. Oke, baik kawan-kawan, langsung saja kita rakit. Maka komponen yang kita butuhkan pertama adalah satu buah power supply, switching mode power supply. Usahakan pakai yang switching power supply kawan-kawan ya, jangan yang power supply linear. Nah, power supply, kemudian satu unit ini DC step down. Nah, kenapa kita harus pakai ini? Karena tegangan output dari trafo ini 12 volt kawan-kawan. Karena saya coba mencari, sangat sulit menemukan tegangan 6 volt dengan ampere yang lumayan besar, yaitu sekitar 3 ampere. Saya tidak bisa menemukannya dengan 6 volt dengan sekitar 3 ampere. Maka saya putuskan menggunakan cara ini. Kita pakai trafo dengan output 12 volt, kemudian kita adjust tegangannya untuk 6 voltnya pakai ini. Nah, jadi langsung saja kita rakit ya. Kita solder. Iya, seperti ini. Ini input. Oke. Ini output dari power supply-nya. Kita solder ke input DC converternya atau DC step down-nya. Seperti ini kawan-kawan. Oke. Lalu untuk output ini, out
kita langsung solder saja ke harus punya seperti ini kawan-kawan. Ini saya sudah siapkan satu kabel, 2 pieces kabel dengan jack DC nya, jadi kita solder langsung saja ke sini. Out positifnya, oke. Ya. Oke. Ya, oke kawan-kawan. Kita akan lakukan terlebih dahulu pengukuran tegangan input dan outputnya sebelum kita uji nanti langsung ke kamera digitalnya. Nah, di sini kita adjust di posisi 50 volt DC boleh. Nah, ini negatifnya kelihatan ya di sini ya. Oke, ini inputnya 12 volt, sudah pas ya 12 volt. Oke, lalu outputnya sekitar pas dapat 6 volt. Nah, untuk mendapatkan tegangan agar sesuai yang kita inginkan, tegangan outputnya itu bisa di adjust melalui potensio ini. Potensio yang ini kita tinggal putar ke kiri ke kanan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan sesuai kebutuhan kita. Ini adalah adjustmentnya, pengaturan tegangannya, potensio ini. Oke, kalau begitu karena sudah dapat tegangan 6 voltnya, kita ukur sekali lagi di DC konektornya atau DC jacknya, apakah sudah dapat 6 volt. Ini negatif, ke sini positif ya, 6 volt. Kita tutup, saatnya kita uji kawan-kawan. Nah, ini tegangannya. Oke, colok. Ini lensa kita buka dulu. Oke, 1 2 3, boom ya, ternyata hidup kawan-kawan, hidup ya, kita sudah berhasil. Nah, coba kita tes shoot dulu. Shoot 1 2 3. Oke, lalu kita coba dengan menggunakan lampu flashnya. Ini aktif lampu flash kawan-kawan ya. Oke, lampu flash berfungsi. Kita tes lagi. Oke, baik kawan-kawan, kita sudah berhasil menghidupkan kamera digital ini dengan menggunakan trafo, menggunakan power supply yang tegangan inputnya dari power supply-nya tadi 12 volt, lalu kita convert lagi, kita ubah lagi untuk mendapatkan 6 volt dengan alat ini kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita tinggal merapikan saja. Nah, di sini juga sudah saya cetak sebelumnya menggunakan 3D printer nanti yang akan kita pakai sebagai case
untuk DC converter ini atau DC step down ini. Nah, tinggal kita rapikan, tutup, lalu kita set kameranya lagi. Oke, sekian. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, subscribe tentunya, dan tunggu video-video berikutnya yang kita buat. Nah, nanti kita juga akan coba modifikasi kamera ini lagi. Sumber tegangannya dari power bank, menggunakan power bank. Nah, kalau dengan power supply ini kan ya memang kelemahannya tidak bisa dibawa keluar ruangan, jadi hanya pemakaian dalam ruangan saja. Nah, kalau untuk keluar ruangan nanti akan coba kita pakai dengan menggunakan baterai power bank. Tapi kan baterai power bank itu satu itu tegangannya antara 4 sampai 5 volt. Nah, berarti kurang dong tegangannya 1 volt lagi. Kalau misalnya 5 volt, berarti kurang 1 volt untuk mencapai 6 voltnya. Nah, bagaimana caranya? Tunggu di video berikutnya. Terima kasih.